Kesadaran Aster kembali. Ia terbangun di tempat yang asing. Ada sesuatu yang aneh. Tempat ini, entah kenapa terasa begitu familiar, seolah ia pernah berada di sini sebelumnya. Ia pun sadar, ini adalah Grey Zone, tempat ia mengemis setiap hari sebelum menjadi seorang troubleshooter. Mustahil ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Saat melihat pantulan dirinya di genangan air, Aster melihat wajahnya yang muda. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, sebuah tanda api di dadanya. Jujur, ia tidak tahu bagaimana, tapi buku Grimoire itulah yang pasti melakukan semua ini. Mengesampingkan kebingungannya, Aster menyadari ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk mewujudkan mimpinya, sebuah mimpi yang juga menjadi milik rekan-rekannya yang telah tiada. Ia teringat percakapannya dulu dengan salah seorang temannya. Mereka terlahir sebagai gelandangan di Grey Zone, tidak punya apa-apa, dan kehidupan menyedihkan itu mereka dapatkan karena tidak memiliki akses pada pengetahuan. Itulah yang membuat mereka selamanya diperbudak oleh para bangsawan. Karena itu, temannya bermimpi, jika nanti pensiun ia ingin membangun sebuah perpustakaan, tempat di mana siapapun bisa membaca buku dengan bebas. Tapi kali ini, Aster bukan hanya akan membangun sekadar perpustakaan, tapi sebuah menara, yang mana tepat di pintu depan, ia akan meletakkan manual rahasia keluarga Dekulan untuk bisa disalin oleh siapa saja. Teknik-teknik yang mereka hargai lebih dari nyawa akan ia sebarkan secara gratis. Membayangkan wajah para petinggi Dekulan saja sudah membuatnya tertawa. Tentu saja, masalahnya adalah bagaimana cara mendapatkan manual itu, tapi itu biar menjadi urusan dirinya di masa depan. Lamunannya tiba-tiba buyar oleh sebuah tendangan keras dari seorang bocah berambut perak. Dengan refleks seorang veteran, Aster menahan serangan bocah itu. Namun saat ia melayangkan satu pukulan balasan, pergelangan tangannya justru terkilir. Tubuhnya yang sekarang terlalu lemah. Ia sadar, sebelum memikirkan soal menara, ia harus memperbaiki tubuh letoynya ini terlebih dahulu. Saat itulah, seorang anak laki-laki lain mendekat, berpakaian mahal, dengan rambut putih dan mata merah yang aneh. Anak itu bertanya, "Apa kau lapar?" Instingnya memberitahu bahwa anak ini sepertinya seorang bangsawan, sebuah bom waktu berjalan yang lebih baik dihindari. Anak itu memperkenalkan diri sebagai Damian. Aster mencoba mengusir anak itu baik-baik, tapi Damian menolak pergi dan malah ingin ikut bersamanya. Damian kemudian melihat pergelangan tangan Aster yang terkilir. Sebuah cahaya penyembuh keluar dari tangan Damian dan rasa sakit di tangan Aster seketika hilang. Di sini Aster tentu terkejut dengan sihir yang digunakan Damian. Itu bukan sihir penyembuh biasa, itu adalah Light of Healing, teknik rahasia keluarga Blender, keluarga yang seharusnya sudah dihancurkan oleh Dekulan di masa depan. Ia mulai berpikir, di masa ini, keluarga Blender seharusnya masih kuat. Lalu kenapa anak ini ada di Grey Zone? Ingatannya perlahan kembali. Damian von Blender, anggota keluarga Blender dengan mata yang tidak biasa. Dia adalah monster dari Blender, sang jagal gila yang bahkan takkan mati meski kau membunuhnya. Kini, ia sadar bahwa anak kecil yang berdiri di hadapannya adalah bencana berjalan yang akan mengguncang dunia di masa depan.